Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Diperlihatkan beberapa jam yang lalu, terlihat mobil Giant dan Giant yang turun dari mobil. Giat menghampiri seseorang sambil memakai sarung tangan. Ia berkata, "Halo, aku Botak Gianti, apa kamu yang memesan jasa antar barang?" Sedangkan orang yang dihampiri Giant itu sangat ketakutan. Giant lalu mengambil barang sambil berkata, "Hanya barang ini saja, kan? Sini biar aku bantu pindahkan saja." Sedangkan orang yang dihampiri Giant yang ketakutan, ia lalu memberikan uang ke Giant sambil berkata, "Biar aku sendiri saja, ini aku berikan uang jalannya." Giant lalu melirik ke arah orang itu dan berkata, "Tidak perlu, aku sudah lama tidak melakukan hal itu, sekarang aku fokus menjadi supir angkutan, aku tidak mau mempermalukan guruku." Giant lalu mendekati orang itu dan berkata, "Tapi jangan coba-coba kasih aku rating rendah ya. Kuhajar juga kau nanti." Orang itu Ian mendengar perkataan Giant, ia sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Ia berkata, Pasti. Aku pasti kasih abang Giant bintang 5. Giant yang melihat itu ia tertawa dan berkata, "Haha, aku bercanda kok." Dan di belakang Giant ada dua orang yang mengamati Giat. Orang itu berkata, Itu bukannya si Botak Giant ya? Melarat sekali hidupnya sekarang." Salah satu temannya berkata, "Apa bos barunya si Silin itu orang yang pelit ya? Haha." Kedua orang itu kemudian menghampiri Giant dan yang gendut berkata, "Malang sekali, mau ikut kami saja tidak? Jadi anak buahku, kami kerja untuk bos Huang." Dan yang kurus juga berkata, "Si bocah Silin itu keterlaluan sekali, masa tidak membantu abang Giant kita ini, malah membiarkanmu kerja seperti ini, pelit sekali." Hehehe. Giant yang mendengar itu ia sangat marah. Ia lalu memegang keras si gendut dan berteriak, "Tutup mulutmu. Jangan seenaknya menghina guruku. Bosmu bahkan tidak pantas dibandingkan dengannya. Aku Botak Giant bangga dengan diriku sendiri yang bisa mengandalkan diri sendiri mencari uang. Kau tidak usah sombong." Sedangkan si gendut yang melihat Giant yang sangat marah, ia sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Ia berkata, "Botak Giant, kau coba saja menghajarku. Aku ini orang bos Huang, apa kau berani melawannya?" Giant lalu melepaskan genggamannya. Dengan ekspresi jengkelnya ia berkata, "Sekarang aku baru sadar betapa menyebalkannya aku dulu waktu masih berandalan. Pergi sana. Kita sudah bukan orang sejalan." Kedua orang itu kemudian berkalan pergi sambil berkata, "Dasar tolol, biarkan saja dia, ayo kita pergi minum-minum." Sedangkan orang yang barangnya diambil oleh Giant, ia kemudian menghampiri Giant dan memberikan upahnya sambil berkata, "Abang Giant, ini bayaran untuk jasa antarmu." Giant yang menerima upahnya ia bergumam, ternyata menerima uang dengan cara begini jauh lebih nyaman daripada uang preman dulu. Giant lalu pergi dari tempat itu dan orang yang tadi ia melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih ke Giant. Giant menjawab, "Sama-sama, langganan ya." Setelah Giant pergi ternyata ada orang yang mengawasi Giant dari tadi. Orang itu tersenyum. Beralih scene, terlihat di sebuah tempat seperti rumah susun. Terlihat seseorang yang habis makan dan berkata, "Wendy, kamu suka tidak kalung baru yang aku belikan untukmu?" Ternyata itu adalah Giant dan pacarnya. Pacarnya ia sambil melemparkan barang pemberian Giant. Ia berkata, Kenapa kau beli barang murahan begini untukku? Hidupmu makin hari makin parah saja." Giant yang mendengar itu ia hanya bisa tersenyum ringan dan menjawab, "Hehe, sekarang ini cari uang tidak gampang, tunggu nanti sudah ada uang baru ku belikan yang mahal ya." Pacar Giant itu kemudian pergi sambil berkata, "Masa bodoh dengan janjimu itu, sejak kau mengikuti bocah sok hebat Silin itu, kau jadi semakin tidak berguna, kau bahkan tidak sanggup membawaku makan di restoran. Aku sudah muaki." Giant yang melihat itu ia langsung terduduk murung, namun tiba-tiba HP Giant berbunyi, "Anda mendapat pesanan baru." Beralih scene, di keesokan harinya, terlihat Giant yang sedang mengendarai mobilnya. Ia kemudian berhenti di sambil perempuan dan berkata, "Selamat pagi, apa kau yang sudah memesan jasa antar?" Wanita itu tersenyum dan menjawab,
Betul Bang, tapi barangku yang mau diantar ada di tempat lain, bisa ambil di sana, Bang. Giant yang mendengar itu ia menjawab, wah, maaf Kak, kami cuma bisa pergi ke lokasi yang sudah ditentukan klien dari aplikasi. Wanita itu yang mendengar itu ia kemudian memelas dan berkata, tolonglah Bang, bantu kami. Boleh ya, Giant dengan wajah memerahnya ia berkata, ya sudahlah kalau gitu, tolong tunjukkan arahnya. Giant kemudian mengantarkan wanita itu ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu Gian sambil melihat tempat itu ia bertanya, di sini? Lalu Giant melihat ke arah wanita itu ia sangat terkejut ternyata wanita itu sudah turun dan menjauh. Gian lalu berkata tempat apa ini? Wanita itu tidak menjawab dan malah memalingkan wajahnya. Giant yang melihat itu ia sedikit terkejut, dan tiba-tiba dari samping ada semua mobil yang menabrak mobil Giant, sampai membuat mobil Giant sampai terjatuh dari tebing dan masuk ke dalam sungai. Giant yang masih berada di dalam mobil ia kemudian perlahan-lahan keluar dengan badan yang penuh luka ia kemudian melihat segerombolan orang yang membawa pemukul dan menuju ke arahnya. Mereka berkata, masih ingat kami tidak, botak Giant, kau sudah merusak bisnis kami, mengusik orang yang tidak seharusnya kau usik, hari ini adalah hari terakhirmu, dan akhirnya guru menemukan aku. Silin yang mendengar cerita Giant ia kemudian menyuruh Giant untuk bertahan. Giant menjawab, aku tidak apa-apa, hanya saja aku kehilangan satu sepatuku. Silin yang mendengar itu ia berkata, di saat seperti ini kau malah bercanda, jangan khawatir aku pernah menyelamatkanmu sekali. Aku pasti bisa menyelamatkanmu lagi. Giant yang mendengar itu ia sambil menangis berkata, aku senang mendengarnya, dan Giant langsung pingsan. Silin yang melihat Gian pingsan ia langsung panik dan bergumam, malah pingsan? Tidak bisa kubiarkan, luka tikaman di sekujur tubuhnya dan beberapa bagian tulang patah masih bisa kubereskan dengan mudah. Yang paling merepotkan adalah bagian kaki yang hilang itu, kalaupun aku bisa menemukannya, pasti sekarang sudah membusuk. Si Lilin kemudian mengeluarkan HP-nya dan berniat untuk menanyakannya di grup. Si Lin lalu mengirim pesan, permisi, apa ada cara mengobati orang awam yang sudah kaki tangan putus? Ini darurat, Nabila Osi. Pil penyambung tulang 10,000 poin jasa. Silin membalas, aku lagi bokeh akhir-akhir ini, Nabila Osi. Kalau gitu pakai tongkat kenari spiral saja 300 poin jasa. Putra Halilintar, coba cari Dewa Tai saja kemarin itu Neza kehilangan raganya sekarang sudah kembali seperti semula, Dewa Tai. Silin yang mendengar itu ia berpikir, oh iya, Dewa itu pasti punya solusi. Dewa Tai ikut berkomentar di grup, Dewa Tai. Sekarang bukan musim akar teratai barang lagi kosong. Silin Yak melihat balasan itu ia sangat lemas dan menulis lagi. Temanku sedang sekarat mohon Dewa membantuku mencari cara. Dewa Tai, aku masih punya setengah batang sisa kemarin. Kalau untuk manusia biasa sih sudah cukup hanya saja sudah kubiarkan beberapa hari sudah mulai busuk cukup 20 poin jasa saja. Silin membalas, setengah batang. Setengah saja sudah cukup tapi aku tidak punya poin sebanyak itu. Kevin Wu, sudah hampir busuk masih kau jual 20 poin yang benar saja cuma babi bodoh yang bakal tertipu. Siluman babi, kau bilang siapa? Abang Gokong ada orang yang menyindirku. Sun Gokong, dasar bodoh kau sendiri yang merasa. Dewa Tai, karena kau bilang memerlukannya untuk menolong nyawa orang, berarti ini lebih penting daripada membangun candi 7 tingkat aku bayarkan dulu untukmu. Silin yang membaca itu ia sangat senang dan mengucapkan terima kasih ke Dewa Tai, dan sambil berpikir, Gokong memang dewa yang paling baik padaku. HP Silin lalu berbunyi, ting tong, Dewa Langit mengirimkan Anda sebatang akar teratai ajaib. Silin lalu mengambil akar teratai ajaibnya. Silin yang memegang dan melihat akar itu ia sangat senang dan bersyukur karena bisa menolong Giant. Silin lalu mendekati Giant dan sambil bergumam, tinggal diletakkan saja seharusnya sudah bisa, kan? Selin yang sudah memasangkan akar ajaib ke kaki Giant ia sedikit kebingungan karena tidak ada reaksi apapun. Silin lalu membuka HP-nya sambil bergumam, apa aku perlu membaca mantra dulu? Coba aku tanya Dewa Tai dulu. Dewa Tai yang ditanya ia langsung berteriak, kau harus menyiraminya dulu. Silin ia hanya berkata, baiklah. Silin lalu mengambil air dengan tangannya dan menyiramkannya ke akar teratai ajaib yang sudah disambungkan dengan kaki Giant.
Setelah air itu mengenai akar itu, tak lama akar itu mulai bersinar, dan membentuk telapak kaki dan berubah menjadi kaki seperti kaki biasa. Si Lin yang melihat itu ia berkata, akhirnya, hal yang paling sulit sudah beres. Beralih scene, di sore hari terlihat si Lin yang menemui Giant yang masih pingsan, dan sambil merawatnya dengan mengelap lukanya dengan air sungai, dan saat si Lin lagi memeras kain tiba-tiba ada yang memanggilnya guru. Si Lin yang mendengar itu ia langsung melihat ke arah suara itu, dan terlihat Giant yang sudah sadar dari pingsannya dan mulai berdiri. Ia berkata, kau sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, aku tidak heran kalau kau bisa mengembalikan kakiku seperti sedia kala, tapi kenapa harus ada bunga aneh yang tumbuh di atasnya? Si Lin lalu berjalan mendekati Giant sambil berkata, itu bunga teratai, bukan bunga aneh. Bagaimana perasaanmu? Giant menjawab, lumayan baik, hanya saja aku tidak terbiasa dengan kaki baru ini. Apa seterusnya aku harus terus keluar rumah bersama bunga-bunga ini? Si Lin sambil memberikan buah-buahan berkata, tidak, mereka hanya akan tumbuh bila terkena air, kalau sudah kering mereka akan lepas sendirinya, ini hanya efek sampingnya saja, ayo, makan dulu sedikit buah liar ini. Giant yang mendengar itu berkata, oh, baguslah kalau begitu. Si Lin kemudian menjelaskan tentang kaki baru Giant, yang paling penting itu kelebihannya, kaki ini kebal dari pedang maupun peluru, api dan sebagainya, kau tidak perlu takut dilukai dengan mudah lagi. Giant sambil memakan buah yang diberi si Lin, dan mendengar perkataan si Lin berkata, serius nih, guru? Si Lin menjawab, tentu saja, ini produk yang sama dengan yang dipakai Nessa. Si Lin lalu mengeluarkan sebuah buku dan berkata, dan kaki ini juga sangat cocok bagimu untuk latihan jurus ini. Si Lin lalu memberikan buku itu ke Giant. Giant yang menerima buku itu ia sangat senang dan berkata, tendangan tanpa bayangan dari Gunung Buddha. Serius, aku tidak sedang bermimpikan. Si Lin yang melihat Giant sangat senang ia lalu tersenyum dan berkata, dengan memberimu buku ini, itu artinya aku sudah menepati 1 dari 3 janjiku padamu. Selebihnya, aku akan menemanimu berlatih jurus ini. Aku harap buku ini bisa membantumu belajar lebih cepat dan mudah. Ini 2 dari 3 janjiku. Giant yang mendengar itu ia lalu berkata, kau baik sekali padaku guru. Lalu apa 1 janji lagi yang tersisa? Si Lin lalu mengeluarkan tatapan tajam dan sedikit tersenyum dan berkata, pergi membalas dendam bersama. Beralih scene, terlihat di malam hari Giant yang sedang berlatih menguasai jurus yang diberikan oleh si Lin, dan Giant berniat menendang pohon yang ada di dekatnya, dan ternyata Giant dapat menumbangkan pohon itu dengan kakinya. Giant yang melihat itu ia sangat terkejut dan sangat senang lalu berkata, guru, apa kau tahu kenapa aku bisa berkembang secepat ini? Si Lin menjawab, itu artinya buku resep rahasianya tidak abal-abal. Sedangkan si Lin berpikir, tentu tubuhmu kan bisa dibilang sudah setengah dewa, tentu saja bisa cepat belajar jurus dunia manusia biasa. Si Lin lalu berkata, jangan terlalu memaksakan diri, Giant, berlatih kungfu itu juga perlu proses. Gian yang mendengar itu menjawab, baik, aku akan istirahat sebentar lagi, guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tak lama ada pesawat terbang yang muncul, dan mulai mendekat ke arah si Lin, dan keluar seseorang ternyata itu petugas Su. Petugas Su berkata, akhirnya ketemu juga, bikin aku jantungan saja, katanya bisa cari sendiri. Tahunya malah ikutan menghilang, yang satu lagi si botak Giant yang hilang ya. Tampaknya baik-baik saja tuh. Si Lin yang melihat kedatangan polisi Su ia bergumam, mereka lamban sekali, bahkan sampai harus mengerahkan helikopter penyelamat segala. Si Lin lalu melirik ke arah Giant dengan ekspresi serius berkata, Giant, ayo pulang dan buat perhitungan dengan orang-orang itu. Giant yang mendengar itu ia mengepalkan tangannya dengan wajah yang percaya diri menjawab, oke guru. Beralih scene, terlihat di rumah si Lin, terlihat Briar yang sedang tidur, dan terdengar si Lin yang menjelaskan kejadian ke polisi Su, dan polisi Su yang sudah paham dengan keadaannya. Polisi Su lalu berkata, botak Giant, kita sudah membuat laporan tertulis, selanjutnya serahkan saja pada pihak polisi. Dian menjawab, terima kasih banyak, Opsir. Si Lin lalu bicara, Opsir Su, masa polisi tidak menyadari adanya sekelompok berandalan yang tiba-tiba muncul beramai-ramai di tengah kota begitu sih? Kalau begini terus,
aku sebagai masyarakat biasa pun tidak bisa hidup tenang. Polisi Su sambil menunduk dan berpikir berkata, akhir-akhir ini banyak laporan tentang wanita-wanita yang hilang secara misterius. Pihak polisi juga sedang memeriksa kasus ini, tapi para penculik ini sangat misterius dan susah ditebak. Kami tidak bisa menemukan petunjuk ataupun jejak mereka sama sekali. Bahkan kamera CCTV pun tidak bisa mendeteksi mereka. Dua orang yang diceritakan botak Giant tadi, sebelumnya mereka hanya punya catatan kriminal ringan seperti tawuran dan berkelahi. Tapi tiba-tiba saja mereka sekarang sudah bergabung dengan sindikat penculikan ini. Rasanya kasus ini tidak semudah kelihatannya. Silin yang mendengar itu lalu berkata, mungkin saja di balik kasus ini ada organisasi gelap dan besar yang sedang berusaha menembus masuk ke dalam kota ini, dan ini barulah permulaan, tapi karena mereka sudah sampai menyentuh orangku, aku tidak bisa menjamin aku tidak ikut campur tangan untuk hal ini. Polisi Su yang mendengar itu ia lalu menunjuk Silin dan berkata, kau boleh saja membantu penyelidikan pihak polisi, tapi tidak diizinkan untuk main hakim sendiri. Sedangkan Silin yang mendengar itu ia hanya mengangkat kedua tangannya dan memasang wajah bodohnya. Namun tiba-tiba polisi Su menerima telepon dan terjadi percakapan sebentar. Polisi Su sambil menutup telepon ia berkata, kedua preman itu menghilang, entah karena sudah kabur atau mungkin sudah dihabisi. Mereka adalah satu-satunya petunjuk yang kita miliki. Sekarang semuanya jadi makin sulit. Silin dan Giant yang mendengar itu ia sedikit terkejut. Polisi Su lalu pergi dari rumah Silin. Silin dan Giant yang melihat kepergian polisi Su, Giant lalu melihat ke arah Silin dan berkata, Guru, aku ingin turun tangan sendiri membalaskan dendamku. Aku sudah tidak sabar mau mencoba jurus tendangan tanpa bayanganku ini. Silin menjawab, aku tahu, tadinya aku kira kita bisa berharap pada polisi untuk membantu menemukan orang, tapi sekarang kelihatannya mereka saja sudah buntu. Giant lalu berkata, kita cari solusi sendiri, serahkan saja padaku, kamu pulang istirahat dulu, Guru, aku akan menendang mereka semua dengan kakiku. Silin lalu menelpon Tuan Muda Ye dan berkata, Kakak Ye, aku akan memiting mereka Kakak Ye, aku ingin minta bantuanmu. Tuan Muda Ye menjawab, Silin, kebetulan sekali aku barusan ingin mencarimu, datang saja ke kantorku, alamatnya di... Berpindah scene. Terlihat Silin yang sudah sampai di perusahaan Tuan Muda Ye. Silin sambil menatap kantor itu ia bergumam, bisnis keluarga Ye memang tidak main-main. Silin lalu memasuki meja resepsionis dan berkata, halo, aku mencari Michael Ye. Wanita itu lalu menjawab, halo, Tuan Ye sedang rapat, maaf, apa Anda datang untuk membicarakan kerja sama bisnis? Silin lalu bertanya, kerja sama? Memangnya ada kerja sama apa saja? Wanita itu lalu menjelaskan, perusahaan kami umumnya fokus pada pengembangan dan produksi produk kecantikan seperti kosmetik, misalnya masker wajah, sabun pencuci wajah dan sebagainya. Kalau Tuan memiliki dan menguasai teknik pembuatan bahan bakunya, Tuan boleh coba mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami. Kalau perlu, aku bisa membantu Anda berhubungan langsung dengan manajer bagian yang mengurus bagian ini. Silin yang mendengar itu ia tersenyum dan berkata, masker wajah, akan coba ku pertimbangkan. Aku kesini hanya untuk mencari Michael Ye, tolong katakan saja padanya. Silin mencarinya. Wanita itu yang mendengar lalu berkata, Silin, jadi kau adalah Silin? Silin yang mendengar itu ia lalu bertanya, apa kau mengenalku? Wanita itu lalu menjelaskan, kenal dong, kamu kan penyanyi terkenal sekolah kita, tapi aku hanya pernah mendengar namamu, baru kali ini aku bertemu langsung denganmu. Silin yang mendengar itu ia lalu tertawa dan berkata, haha, ternyata kita teman sekolah. Ya, karena aku sudah mau lulus makanya aku magang dulu di sini, kebetulan sekali. Tiba-tiba dari samping manajer datang dan berkata, Eva Chen, ngobrol apa kamu di jam kerja? Kamu gak takut aku pecat ya? Wanita itu yang melihat manajer datang ia sangat panik. Manajer itu lalu berkata ke Silin, ini siapa lagi? Datang wawancara kerja ya? Malah kesini menggoda karyawan wanita, tidak usah wawancara lagi, kau tidak lolos. Sedangkan di pikiran manajer itu, cewek ini susah sekali setiap diajak keluar. Harus manfaatin kesempatan ini buat nunjukin karismaku. Sedangkan Silin yang mendengar itu ia sedikit kebingungan.
Wanita itu lalu berbisik ke Silin, manajer Bai ini, sudah terus menggangguku sejak aku masuk, benar-benar brengsek. Silin yang mendengar itu lalu berkata, "Oh, manajer Bai ya, senang bertemu dengan Anda. Aku punya masker wajah dengan teknologi tercanggih, bisa membuat pemakainya tampak muda 10 tahun, aku bermaksud bekerja sama dengan perusahaan Anda." Manajer Bai pasti tidak ingin melewatkan kesempatan bisnis yang bagus begini kan. Manajer yang mendengar itu ia berkata, "Kamu, jangan-jangan cuma produk dari pabrik kecil yang tidak jelas dan ingin menipu orang." Ia masih berani bilang muda 10 tahun pula. "Kalau bisa tampak muda 10 hari saja aku bakal makan kotoran secara live, membual saja kerjamu. Sana pergi." Silin yang diusir ia dengan santainya ia berkata, "Bagaimana kalau kita bertaruh saja, kau tidak perlu sampai makan kotoran. Kalau aku bisa membuktikannya kau cukup keluar dari perusahaan ini saja." Silin lalu melihat seseorang yang sedang menyapu. Silin lalu berkata, "Permisi, Ibu, boleh minta bantuan Ibu sebentar?" Sedangkan ibu petugas itu yang dipanggil Silin ia kebingungan, dan berkata, "Kau mau aku coba masker wajah ini?" "Aduh, aku sudah tua begini, masih perlu coba masker wajah kah?" Silin lalu mengeluarkan maskernya dan berjalan menghampiri ibu itu sambil berkata, "Justru aku butuh bantuan Anda, Bu, tenang saja, aku bukan penipu, masker ini aman kok." Dan tiba-tiba ada orang yang datang sambil berkata, "Aku berani menjaminnya, kalau sampai hasilnya tidak bagus, aku akan menebus Anda sebesar 1 juta. Ibu itu dan manajer yang melihat orang itu ia sangat terkejut. Ternyata yang berkata tadi adalah Tuan Muda Ye. Ia berkata lagi, "Aku sangat mempercayai temanku, Silin, aku tidak ragu dengan apapun yang ia tawarkan." Manajer Bai, dalam berbisnis yang paling penting adalah integritas. Kata-kata yang kau ucapkan tadi, harus ditepati ya. Aku tidak akan sengaja melonggarkan peraturan hanya karena kau saudara orang penting di perusahaan ini. Ibu itu lalu memakai masker yang dibawa Silin, sedangkan Silin lalu berkata, "Kakak Ye, sebenarnya hari ini aku datang mencarimu agar bisa mempertemukanku dengan Mark." Tuan Ye yang mendengar itu berkata, "Bertemu dengan Mark? Untuk apa?" Sejak peristiwa kemarin itu dia sudah lama tidak pulang ke rumah. Silin menjawab, "Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya dan mungkin hanya dia yang bisa menjawabnya. Kalau tidak merepotkanmu, boleh bantu aku menghubunginya?" Tuan Ye menjawab, "Boleh, aku juga ada hal yang ingin kubicarakan denganmu, kita." Namun perkataan Tuan Ye langsung berhenti dan terkejut. Tidak hanya Tuan Muda Ye, tapi wanita itu dan manajer Silin juga pun ikut terkejut, karena melihat ibu-ibu yang mencoba masker tadi berubah menjadi wanita yang sangat cantik, sedangkan ibu petugas tadi yang ditatap oleh semua orang. Ia berkata, Aku, ada apa dengan wajahku?" Tuan Ye yang masih terkejut ia sampai tidak bisa berkata apa-apa, sedangkan wanita itu dan manajer itu mereka kompak berkata, "Siapa kau?" Sedangkan Silin yang masih terkejut ia berpikir, "Buset, kemarin itu Perikolam kasih aku 2 lembar masker wajah, katanya bisa jadi muda beberapa tahun, rasanya terlalu sedikit. Tadi ku bilang 10 tahun, kalau begini kan paling sedikit juga jadi muda 30 tahun. Ibu petugas itu yang tidak mendapat jawaban dari orang-orang ia kemudian mencari sebuah cermin. Setelah menemukan cermin, ibu itu langsung terkejut dan langsung pingsan, karena melihat wajahnya sendiri. Tuan Ye yang sudah kembali dari ngeleknya ia langsung berteriak, "Manajer Bai, kau dipecat." Sedangkan manajer itu yang mendengar dia dipecat, ia sangat terkejut dan tidak percaya. Orang-orang yang di kantor itu yang melihat ekspresi manajer itu yang sangat aneh mereka tertawa. Beralih scene, di ruangan Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye sambil menunjuk Silin berkata, "Silin, kau selalu memberiku kejutan setiap kali kita bertemu." Silin dengan santainya menjawab, "Bukan apa-apa, sayang sekau aku hanya punya 2 lembar, bahan bakunya juga sangat langka." Tuan Muda Ye berkata lagi, "Kau tahu tidak masker wajah seperti ini bisa dijual dengan harga berapa?" Silin dengan santai menjawab, "Berapaan?" 500, 1000. Tuan Muda Ye dengan tersenyum menjawab, 1 juta. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut dan berteriak, 1 juta selembar. Merampok orang ya?" Tuan Muda Ye lalu menjelaskan, "Kau tidak mengerti cara hidup orang kaya, yang mereka kejar itu justru awet muda dan umur panjang.
Nanti kalau sudah mulai dipasarkan dan sudah ada nama, meskipun dijual 100 juta selembar, mereka juga akan membelinya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku beli bahanmu, serta mengurus produksi dan pemasarannya. Aku akan membagi 50% keuntungannya untukmu. Silin sambil melirik ke arah Tuan Ye berkata, Kakak Ye, walaupun aku tidak terlalu mengerti bisnis, tapi aku tahu begini tidak adil untukmu. 30% sudah cukup untukku. Bahan-bahannya juga akan kuusahakan bisa dikirim kemari secepatnya. Tapi aku punya satu permohonan. Aku akan mengambil sebagian kecil dari hasil setiap produksi. Selain itu, aku juga berencana memenangkan sebuah hotel. Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton.